Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cangcingnya babe, abang po adik-adik sekalian, welcome to my channel. Dengan saya Mulia, belajar bareng kagak bayar. Asik dah. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video lanjutan dari belajar Microsoft Excel dari nol, yang dimana udah kita bahas ya di bagian 1 dan bagian 2. Buat kalian yang baru saja melihat gitu ya, yang baru join, saya ucapkan selamat datang di channel saya, dimana di channel ini kita akan belajar bareng tentang Microsoft Excel, yang ngebahas Microsoft Excel dari bagian per bagian. Oke, lanjut aja, jangan kebanyakan lala lolo. Kita lanjut buka file yang kemarin sudah kita kerjain bareng-bareng ya. Oke, ini filenya udah terbuka, udah terlihat ya. Pada kesempatan ini di bagian 3 ini kita akan belajar bareng cara untuk membuat rumus ya di dalam Microsoft Excel, rumus penjumlahan, pembagian, pengurangan, bahkan sampai perkalian. Tapi sebelum masuk ke rumus, di sini kalau saya lihat masih kurang rapi ya, masih kurang rapi, yang dimana untuk headernya ini masih adanya di sebelah kiri. Oke, kita akan belajar cara menggabungkan sel, dimana dari sel A1 sampai sel E1. Pada contoh kali ini saya akan mencontohkan menggabungkan data dari sel A1 sampai sel E1. Teman-teman cukup arahkan kursornya ke bagian sini nih, di bagian merge and center ya. Kalau kelihatan di sini ada arah panah kiri sama kanan garis solid ya, tinggal diklik. Nah, itu cara menggabungkan sel, gampang banget kan, mudah diingat. Itu cara menggabungkan sel. Kemudian untuk di harga satuan di sini masih polos ya, masih belum ada pemisah untuk ribuan. Caranya gampang, teman-teman bisa arahkan bagian sini. Oke, sorry. Teman-teman bisa blok dulu yang mana mau dirubah. Kita blok dari D3 sampai D8. Untuk bagian sini kita klik yang ada arah panah kanan bawah satu kali. Kemudian muncul menu seperti ini. Nah, simple ya. Atau teman-teman bisa klik kanan kemudian pilih format cell. Nah, ini juga sama, ke menu yang format cell sama, cuma jalannya aja yang beda. Motong jalan juga bisa, bisa pakai keyboard. Teman-teman tinggal tekan Ctrl atau Ctrl plus 1 plus angka 1 ya. Ini muncul menu format cell sama. Nah, kemudian teman-teman arahkan kursornya ke number, lalu pilih accounting. Nah, di accounting ini udah terlihat nih, sudah terlihat dimana sudah ada mata uang Indonesia gitu ya, terus ada pemisahnya atau pembagi ribuannya, terus ada desimal di belakang angka. Teman-teman bisa atur desimalnya mau ditambah atau dikurangi. Di sini udah terlihat ya. Untuk kali ini saya tidak ingin pakai desimal. Oke, kita kurangin aja jadi 0 ya. Ini contohnya udah seperti ini. Nah, untuk simbolnya teman-teman juga bisa klik di sini di arah panah kecil sini. Teman-teman tinggal pilih bebas, mau pilih tanpa mata uang juga boleh, atau mau pilih yang ada mata uang RPJ juga bisa, enggak apa-apa. Tinggal diklik di sini. Oke, semuanya udah sesuai. Kita klik oke ya, dek. Nah, jadi udah tuh, udah ada mata uangnya.
udah ada pemisahnya nih, pemisah ribuan gitu ya, jadi udah agak rapi ya dari ketimbang yang tadi. Oke, berikutnya kita akan membuat rumus, dimana rumus ini ada rumus penjumlahan gitu ya, tambah-tambahan atau ambil-ambilan, perkalian dan pembagian. Perlu teman-teman perhatikan untuk tanda baca di Microsoft Excel, tanda tanda bacanya untuk pembagian dan perkalian itu agak sedikit beda ya, yang dimana kalau perkalian itu tanda X, pembagian itu ya titik 2, tapi kalau di Microsoft Excel itu beda ya. Oke, kita akan bahas. Perlu diingat teman-teman, untuk membuat rumus pastikan atau wajib ya, itu diawali dengan tanda sama dengan, diawali dengan tanda sama dengan ya. Baru teman-teman arahkan nih, teman-teman mau ngapain, mau bikin apa tadi, tambah-tambah, ya udah berarti apa yang mau ditambahin. Contoh dalam kasus ini saya ingin menambahkan jumlah stok rasa kopi yang original ditambah dengan jumlah stok kopi rasa alpukat gitu ya. Oke, enter. Oke, saya sedikit jelaskan. Nah, di sini kita memberi perintah kepada Excel ya. Ya, kita memberi perintah tolong tambahkan E5 gitu ya. Sel E5 tambahkan dengan sel E6. Nanti Excel akan memberi jawabannya, dia akan menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan dari E5 sampai E6 yaitu 400. Ya, kalau kita cek di sini sama 400. Oke, ini untuk yang tambah-tambahan ya. Nah, di Microsoft Excel sendiri apabila kita ingin merubah data ya, merubah hasil, misalkan ada yang salah nih, teman-teman nggak perlu merubah rumus datanya. Misalkan yang di original harusnya 500 gitu ya, kita ketik 500, perhatikan di angka ini, enter. Nah, dia akan berubah secara otomatis ya, dia akan berubah secara otomatis karena di sini tadi yang kopi rasa originalnya sudah kita rubah, sehingga angka totalnya pun berubah, angka penjumlahannya yang tadi sudah kita hitung itu berubah karena selnya masih mengacu terhadap kopi rasa original dan alpukat. Oke, berikutnya rumus pengurangan gitu ya, pengurangan. Ini kan tadi rumus plus gitu ya, rumus tambah. Nah, terus berikutnya rumus pengurangan. Sama, hampir mirip ya. Mirip dia. Rumusnya mirip, sama dengan misalkan teman-teman mau mengurangi apa nih, misalkan 300 gitu ya, di sini jumlah kopi rasa pisangnya mau dikurangin, atau enggak harga satuan gitu ya, harga satuan ini 5.000 dikurangin, ingat tandanya minus kalau untuk pengurangan. Dikuranginnya berapa? Dikurangin dengan harga satuan 4.000 gitu. Oke, enter. Nah, jadi hasilnya 1.000 rupiah, dimana angka dari 5.000 dikurang 4.000 rupiah ya. Gampang banget ya, simple. Ini untuk yang rumus tanda baca gitu ya, tanda baca di Excel itu plus sama minus. Kemudian untuk yang perkalian di sini yang tadi saya jelaskan di awal, pada Microsoft Excel ini dia beda. Yang harusnya dimana yang kita tahu perkalian itu kan X gitu ya, tandanya X. Nah, untuk yang di Microsoft Excel ini itu tandanya adalah garis miring. Tandanya bintang. Ini untuk perkalian. Ya, contoh sama dengan, ingat setiap kita mau bikin rumus awali dengan sama dengan. Kita mau apa nih, mau mengalihkan apa? Misalkan kita mau kalikan ini ya, harga satuan kita kalikan dengan
jumlah stok. Kita pengen tahu nih jumlah value rupiahnya dengan sisa stok gitu ya, dengan jumlah stok yang tersisa itu adanya berapa. Kita enter. Itu nilainya 2 juta. Berarti 500 dikali 4000 itu nilainya 2 juta. Ya, simpel ya. Itu untuk contoh perkalian. Jadi diingat nih, kalau untuk yang perkalian itu tanda bintang. Biasanya kalau di keyboard itu ada di angka 8. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan belajar untuk pembagian. Nah, pembagian sendiri itu di Microsoft Excel adalah tandanya garis miring, bukan titik 2 ya. Karena yang kita tahu kan, oh bagi berarti titik 2 nih. Enggak, di Microsoft Excel itu garis miring. Contoh lagi, misalkan kita mau bagi ini 200 ya, misalkan dari 200 ini kita bagi, kita pengen tahu berapa sih dari 200 stok ini sampai ke depan perharinya berapa gitu. Misalkan kita mau bagi dalam 1 minggu 6 hari, berarti 4 dibagi 6 gitu ya. Nah, ini jadinya 33,3, berarti 33 perharinya nih untuk mencakupi stok yang ada. Atau bisa jadi teman-teman mau bagi nilai 2 juta ini dibagi berapa, misalkan dibagi 10. Oke, enter 200.000 ya. Simpel ya, gampang ya. Ini rumus dasar dari Microsoft Excel. Oke, ini sebagai contoh aja, ini saya delete dulu. Nah, kemudian di sini jumlah stok harusnya di sini kita ganti ya, kita ganti sisa stok aja deh biar lebih enak. Nah, sisa stok satuan. Oke, kita belajar di sini menjumlahkan sisa stok gitu ya. Jumlah sisa stok. Jumlah sisa stok berarti kita diminta untuk menjumlahkan kolom E sisa stok dari E3 sampai E8 nih kita jumlahkan, berarti sama dengan ya. Perhatikan teman-teman, masukkan rumusnya, ketik SUM gitu ya, kurung buka, kemudian arahkan nih teman-teman tadi mau menghitungnya apa sisa stok. Oke, berarti teman-teman arahkan kursornya ke sisa stok ya, di blok dari E1 sampai E8, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya 2700. Kita cek ya manual ya, sama hasilnya 2700. Jadi Excel ini kita beri perintah tolong jumlahkan gitu ya, jumlahkan nilai sisa stok dari E3 sampai sel E8, itu hasilnya 2700. Gampang kan ya, gampang lah, simple, tinggal ketik SUM doang kan. Ini rumus basic. Kemudian kita akan coba hitung rumus, kita mau menghitung rata-rata lah ya, average gitu ya. Hitung rata-rata, hitung rata-rata harga satuan, misalkan gitu ya, harga satuan. Oke, ini harga satuan. Pertanyaannya adalah hitung rata-rata harga satuan. Berarti kita masukin lagi nih sama dengan gitu ya, sama dengan. Nah, rata-rata bahasa Inggrisnya apa? Average. Oke, average. Nah, ini ada banyak nih, ada average if gitu ya. Kita yang pilih average. Oke, kita klik di sini average. Average kurung buka, kemudian di sini perintahnya number 1, number 2 dan seterusnya gitu ya, sama hampir mirip dengan yang tadi SUM. Nah, kita diminta apa? Hitung rata-rata harga satuan. Nah, berarti kita mengarah nih ke harga satuan nih yang ada di kolom D. Nah, kita akan blok dari D3 sampai sel D8. Ini untuk menghitung rata-rata. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi harga rata-rata di harga satuan itu 6.750.
rupiah. Nah ini udah ada apa accountingnya ya, atau teman-teman mau jadi gitu juga apa-apa. Nah kemudian di sini tadi kita udah menjumlahkan gitu ya, kita pakai rumus sum, terus ini average gitu ya untuk menghitung rata-rata gitu ya, untuk rata-rata. Oke, berikutnya teman-teman mau ngitung apa lagi nih dari data ini? Misalkan ngitung angka maksimal gitu ya, angka paling tertinggi deh, sisa stok paling tertinggi gitu. Sisa stok paling tinggi itu ada berapa gitu ya, sisa stok paling tinggi ada berapa. Oke, berarti di sini sisa stok paling tinggi atau paling besar gitu ya, paling tinggi. Nah rumusnya sama dengan ya, perhatikan sama dengan klik max, ketik max gitu ya, maksimal gitu, max, kemudian kurung buka. Nah apa yang mau dicari nih? Sisa stok paling tinggi, berarti ini di sisa stok. Kita akan mencari angka tertinggi di kolom sisa stok. Berarti teman-teman blok dari E1 sampai dengan E8 ya, ini datanya. Kemudian kita kurung tutup, enter. Nah ketemu ini angka yang paling gede, paling tinggi gitu ya, paling besar, ada pokoknya paling dah. Itu adanya di kopi rasa cappuccino. Ini sisa stok paling tingginya ada di kopi rasa cappuccino, ada 800 ya. Ini contoh sederhana, contoh kecil untuk mencari nilai tertinggi pada suatu data gitu ya. Ini tadi kita pakai rumusnya max, kita pakai rumus max atau maksimal, jadi disingkat ya. Kemudian kebalikannya, kita akan mencari nilai stok paling kecil atau paling rendah gitu ya, stok paling rendah dari sisa stok. Rumusnya mirip, sama mirip ya, hanya di sini kita kasih perintahnya min atau minus gitu ya. Kemudian kurung buka, sama perintahnya mau di blok dari sel mana nih. Nah perintahnya adalah sisa stok, kita blok dari sel E3 sampai E8, kemudian kurung tutup. Perhatikan apa yang terjadi, enter, deg tuh 150. Jadi dari sel gitu ya, di antara sel E3 sampai E8 itu nilai yang paling rendah itu di angka 150, yaitu ada di kopi rasa alpukat ya, 150 itu nilainya. Rumusnya pakai min ya, simple ya, gampang banget. Ini adalah contoh sederhana kita membuat rumus. Jadi kita udah belajar rumus penjumlahan, itu pakai rumus sum, terus menghitung rata-rata pakai average ya, ini rumusnya. Terus menghitung maksimal dan minimal dari angka sisa stok. Oke, satu lagi deh. Satu lagi, kita ingin menghitung banyaknya SKU atau banyaknya rasa gitu ya, banyaknya rasa atau jenis rasa kopi di data ini gitu. Jadi misalkan banyaknya rasa, banyaknya jenis rasa kopi. Nah jadi bukan menghitung jumlah angka satuannya nih, berarti kita ingin menghitung jumlah rasa varian kopi gitu ya, varian kopinya ada berapa sih di data ini. Oke, teman-teman bisa masukkan rumus sama dengan ya, perhatikan sama dengan pilih kon ya, ada kon. Nah bedanya kon sama kon E itu, kalau untuk kon menghitung yang bentuknya angka ya, yang bentuknya angka. Contoh misalkan gini, ini kon, kita pengen melihat angka gitu ya di sisa stok, kita blok dari E1 sampai E8 kurung tutup 6. Jadi ini banyaknya angka dari sel E1 sampai E6 itu ada 6 ya. Kenapa bedanya untuk kon
menghitung angka itu pakainya kon. Gini bedanya, misalkan kita pengen cari di kolom C gitu ya, sama dengan ketik kon gitu ya, kurung buka, kita carinya di nama barang. Ini kalau kita blok di sini hasilnya pasti 0. Nah, kenapa 0? Karena kon ini dia akan menghitung atau hanya menghitung yang bentuknya angka, bukan huruf ya, bukan kata gitu ya. Pokoknya untuk kon itu dia akan menghitung yang jenisnya angka. Kalau untuk yang selain angka apa? Yang selain angka itu pakai rumusnya kon E. Jadi sama dengan ketikan kon E ya, ini kurung buka, lalu arahkan ke sini nama barang gitu ya. Tadi kita pengen cari tahu gitu ada berapa varian rasa di data ini, kemudian kita kurung tutup enter, sama ya hasilnya 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rasa kopi di kolom C atau di kolom nama barang ya. Jadi di sini pembedanya rumus kon sama kon E gitu ya. Keterangannya ini untuk menghitung transaksi berbentuk untuk angka gitu ya. Nah, untuk yang kon E ini dia akan menghitung bentuk selain angka ya, kebalikannya. Untuk yang kon E itu kebalikan dari kon. Simple ya. Nah, untuk video kali ini saya cukup banyak ya, udah cukup banyak nih saya rasa. Udah kita belajar hari ini tadi menggabungkan sel, kemudian memberikan tanda mata uang ya. Terus belajar rumus menghitung jumlah, menghitung rata-rata, banyaknya stok yang paling tinggi, stok paling rendah, sampai kita menghitung banyaknya jenis atau varian rasa kopi di tabel ini. Ya, gitu ya. Gampang ya, mudah. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran di bagian 3 ini. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan like gitu ya. Jangan lupa subscribe. Silakan subscribe agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video saya berikutnya. Dari saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.